kau hina diriku, aku akan diam. Tapi kalau kau hina agamaku, tidak ampun buatmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai masyarakat. Kade itu tetangga. Halo masyarakat. Kat. Oke gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian masih dalam keadaan sehat, walafiat, rezeki lancar, dan barokah beserta seluruh anggota keluarga kalian dan orang-orang yang kalian cintai tentunya. Nah, seperti konten-konten saya sebelumnya, seperti biasa, saya akan memberikan konten hidup edukasi. Insya Allah memang real edukasi ya, seperti yang kalian tonton sebelumnya. Namun edukasi yang biasanya saya adalah edukasi secara tersurat, yang bisa diambil dari buku, dari guru ya. Maksudnya yang memang kita pelajari secara nyata. Nah, adapun yang akan saya bahas pada saat ini adalah edukasi yang tersirat, yaitu yang diambil dari kejadian yang terjadi. So, bisa kita bilang di sini kita belajar dari pengalaman. Karena seperti pepatah orang barat bahwasanya the experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi kita akan mengambil kesimpulan pelajaran nantinya dari apa yang akan saya bahas di dalam beberapa waktu ke depan. So, bagi yang belum berlangganan dan baru sampai, silakan ditonton karena ini ilmu penting banget ya buat kita. Karena gini, kenapa saya bahas hal seperti ini juga terkadang? Karena ketika kita belajar yang tersurat seperti dari buku, dari guru, dan menurut saya itu memang sangat penting, very important. Dan memang harusnya seperti itu karena kita belajar kan. Namun, ada kalanya ketika kita mendapati suatu masalah atau kejadian yang menimpa kita, dan bagi orang yang walaupun dia sudah banyak belajar, belum tentu bisa menghadapi masalah seperti itu. Nah, ketika kita bisa menyelesaikan masalah seperti itu, maka akan timbul pengalaman, dan dari situ akan timbul pelajaran. Jadi pelajaran yang kita dapat dari pengalaman, dan itu pun menurut saya sangat penting banget. Dan itulah pelajaran yang berharga yang tidak didapatkan di jenjang kelas atau di instansi manapun. Benar kan? Kalau benar, komen di kolom komentar. Nah, jadi tanpa berlama-lama dan berbasa-basi, saya akan kabarkan, saya akan membahas video yang baru-baru hari-hari terakhir ini sempat viral mengenai seorang pemuda yang ingin mengedukasi katanya, cuman dengan menyebarkan berita hoax. So, bagi kalian yang belum nonton, silakan sih ditonton. Cuman pesan saya, dan ini wajib, tolong tonton, jangan di skip dan sampai habis. Maksudnya setelah video selesai, jangan kalian berhenti atau udahan, karena di akhir video atau setelah video yang saya tampilkan ini, itu akan saya berikan dua hal. Satu, kesimpulan atau pelajaran, yang kedua pesan. Nah, jadi di sini nih penting banget, karena kalau kalian tidak menonton sampai saya selesaikan video ini yang saya buat, maka akan menimbulkan rasa marah, dendam, dan juga mungkin hal-hal buruk lainnya yang akan timbul di hati-hati kalian. Jadi mohon tonton sampai selesai. Dan tanpa berlama-lama dan berbasa-basi, langsung aja kali ya. Jangan gugup, stay with me and squeakan, keep watching. Guys, gua lagi jalan-jalan terus gua ngedengar suara ini nih. Ternyata suaranya dari sana, guys. Yang nyetel lagu ini bener-bener nggak ada akhlak. Kacau. Aduh, pusing gua. Apa maksudnya ini? Buat konten tolong jangan rasis. Bacot lu, itu rasis dari mana? Orang gua bikin konten itu edukasi. Jangan setel lagu di masjid. Walaupun di konten tersebut gua pakai editan, itu cuma buat perumpamaan. Tapi maksudnya itu jangan pernah setel lagu di masjid. Lu aja kali yang otaknya nggak mampu ya untuk menyerap pesannya, jadi salah tangkap. Udah ikutan giveaway aja nih, syaratnya cuma like, comment, dan follow. Ya, ini bawa nama agama Pak, yang adil Pak. Ya, kalau perlu Anda ketika Sok Pak adil Pak, saya kenal sama Pak Donit Pak. Silakan.
Dari Kasatreskrim Polda Jabar, Pak. Silakan. Nggak usah main lagi. Nah, polisi bilang apa? Lu mau diamanin di kantor polisi? Nggak usah ngomong-ngomong edukasi. Lu itu hoax itu. Ya nggak mungkin lah tuh ada lagu di mana gitu. Nih, gue play lagi ya video lu ya. Kalau edukasi itu harus nyata, Lu itu nggak edukasi. harus kejadian nyata. Ini jadikan edukasi, jadikan pelajaran. Ini kan nggak nyata ini. Kamu edit sendiri videonya. Jadi imajinasi Nih, aja lu ya. dengerin dulu deh, biar lu nggak lupa sama video lu sendiri nih. Guys, gua lagi jalan-jalan terus gua ngedengar suara ini. Ternyata suaranya dari sana, guys. Ternyata suaranya dari sana. Menunjuk santri masjid. Itu udah kena undang-undang ITE lu 6 tahun, lu nggak takut di penjara apa? Lu nggak dengar tadi polisi mau bawa lu ke kantor polisi Ya ya? harus siap aja resikonya. Iya. Ya kamu udah fitnah itu. Jadi nggak usah edukasi. Masalahnya lu nerangin satu informasi yang bohong, hoax Fitnah. di medsos. Jadi kasih keterangan yang benar ya. Bahwa kau lakukan itu tidak ada edukasi sesungguhnya di situ. Karena itu imajinasimu aja. Ya, jadi beri keterangan yang Jadi lebih gini, bagus. maksud saya gini. Lu jujur dah, kan lu datang ke sini itikat baik, bener nggak? Udah bagus. Lu datang ke sini itikat lu baik kan? Ingin minta maaf kan? Ingin klarifikasi. Nah, kita sama-sama juga baik-baik nih, secara baik-baik. Kita juga sama terbuka. Prinsipnya kita sebagai seorang muslim umat Islam terbuka untuk menerima klarifikasi. Silahkan klarifikasi. Tapi jangan ditambah-tambah. Ya, jangan bikin interpretasi orang lagi. Jangan bikin panas orang lagi. Intinya, lu minta maaf, lu bikin konten, lu bohong di konten lu sendiri. Ya, suaranya dari barat, kasih tahu. Ya, itu tidak ada di dalam Enggak, masjid. itu tidak ada di dalam Itu bukan dari masjid. masjid. Jadi Itu backsound dari TikTok, lagu DJ yang tidak pantas dikaitkan ke masjid. Intinya lu minta maaf dan lu janji nggak mengulangi lagi. Udah gitu aja. Jadi imajinasi lu hilangin deh. Ya, Gitu aja. kita Jangan dikait-kaitkan dengan banyak orang yang hujat lu. Dikait-kaitkan dengan lu apa tadi bilang edukasi. Nggak usah dikait-kaitkan ke sana dulu. Dan nggak usah dan nggak perlu. Karena memang nggak ada edukasinya. Itu loh maksudnya. jadi jangan sampai ngomong orang. Sinanyian sorangan. Sok. Itu Sok. di HP-nya disita polisi. Saya di konten yang selanjutnya sempat bilang sih itu editan. Iya, saya tahu. Bahasanya juga nggak pantas. Bilang bacot, apa bacot? Gitu aja. Nggak apa demi kebaikan, bukan demi kebaikan Soalnya kita. nangkang kamu. Iya. Jangan ada kesan itu maksudnya. Jangan Biar ada kamu kesan lebih enak kita. Kamu kan datang dengan baik-baik tuh, kita terima Iya. dengan baik. Iya, terima Nah, dengan coba baik. bahasa yang baik Bahasanya juga lah yang baiknya. itu maksudnya. Bahasa yang baik. Jadi sebenarnya gini, kita di sini juga udah beretikat baik nih, nerima ke sini, ngasih kesempatan. Tadi kan bilang di sana mau klarifikasi, mau minta maaf. Nah ini kita kasih Ya, kasih tempatnya. momen lah ini. Sekarang panggungmu nih untuk klarifikasi, tapi jangan buat orang interpretasi yang berbeda lagi sehingga orang memunculkan situasi yang lebih marah gitu ya. Karena kau datang baik-baik, kita terima dengan baik, bahasamu harus baik. Oke ya? Habis pemarinya. Aduh. Ini saya WA tuh. Tadi ambil polisi. Dulu ini polisi KTP. KTP diambil polisi. HP diambil polisi juga ya? Semuanya barang-barang diambil. Ada sisa identitasnya. Ya di pakai tadi nggak habis. Identitasnya udah dipakai. Nah, saya Aina pihak pesantren mau seperti apa terhadap kasus ini? Karena pada prinsipnya ya sebenarnya deliknya delik aduan. Kalau pesantren mau melaporkan bisa melaporkan, tapi kan tadi sudah diklarifikasi saya ku Anjina. Namanya kumaha? Dan Tinggal ini ya. Kita ini sebagai lawyer dan saya komandan brigade. Tinggal bagaimana perintah dari Ustaz ini. Apa yang harus saya lakukan, saya akan lakukan. Saya minta jujur. Satu penting geser pada kacanya. Niat apa? Membuat apa? Mau viral. Mau ikutan viral orang-orang. Yang jujur. Siapa yang sedang menyuruh kamu? Nggak ada. Hah? Saya jujur Pak beneran.
saya nggak mendukung agama siapa, bahkan saya jujur ke agama saya sendiri, saya jarang sembahyang. Kamu agamanya apa? Kalau dibutuhkan jika sakit hati nggak kamu? Hah? Iya. Saya kurang sembahyang. Tahu salah tidak tuh? Hah? Salah tahu? Kenapa? Langsung ada ide untuk memviralkan masjid ini. Jawab. Hai. Saya nggak ada niat masjid ini, Pak. Iya, kan masukan dari aduan. Riwayatnya orang yang kita klarifikasi, minta maaf, perlu bikin video. Benar nyari tanah yang betul ya. Jangan dibuat-buat. Oh, betul bicara. Sepatunya Pak. Sebab sekali ini musim seperti ini. Ya, yang betul. Itu tadi jam-jam. Saya cuma ikut-ikutan ramai. Dia lagi tutup aja Pak, lagi beliau lagi klarifikasi. Maaf, sudah cukup dan kata-kata itu bagaimana? Selanjutnya mau bagaimana? Mau bagaimana? Melanjutkan tadi niat awal saya, makanya mau klarifikasi di TikTok saya, Pak, biar orang salah paham. Sudah tahu mau mengklarifikasi dengan tujuan jangan salah paham. Tapi kamu tadi dengan dasar menghujat dan menghujat seolah-olah kamu ini adalah salah. Awalnya saja sudah salah kamu. Saya tidak percaya. Tidak percaya alasan kamu. Coba yang benar bicaranya. Yang dibuat-buat sejujurnya. Tidak percaya dengan kata-kata kamu. Awalnya tuh Pak, saya hanya bikin konten, terus saya terus melihat feedbacknya juga kan viral di internet. Saya juga melihat banyak orang yang nggak setuju sama pernyataan saya, dan saya juga datang ke sini kedua kalinya mau bikin video untuk meluruskan tadi. Terus Bapak security-nya langsung ajak saya masuk. Ya, saya minta maaf banget. Bahkan saya juga pas awal bikin konten pertama itu langsung begitu melihat banyak hujatan, langsung saya jangan begini, harus, soalnya saya sendiri Pak sebagai influencer penting banget ini image, jadi makanya tadi saya mau menuliskan. Maaf banget. Ya Bun, Assalamualaikum Pak. Sebentar nanti di polsek. Mohon maaf. Saya nama mending kita bawa ke kantor. Masa udah banyak Pak perintah Pak Kapolres. Udah pada kesini semua dari mana-mana. Mending kita. Tunggu dia. Kita tuh di kantor lah tuh ya namanya. Siap? Ya ini udah. Jadi Pak, tadi di kepala sekolah di Mudiam di Kiai Haji Dedeng Rosidin ngabikin ke abdi. Pada prinsipnya sekolah itu menerima terbuka kalau ada itikat baik dari saudara siapa tadi namanya? Dari Kena ada perbaikan, ada permintaan maaf. Soal masalahnya ini masjid itu perlu pesan dari kepala sekolah dari Mudiam sini. Masjid itu bukan milik sekolah, masjid milik umat. Betul Pak. Kedepannya kemarin itu spiral Pak.
tos viral ya punten. Saya mah. Tos viral Pak. Abi kena ngamankeun. Ya, ngerti konsepnya lah Pak. Kapal itu sih Di kantor jadi Pak, punten kayaknya. Bapak bercanda lah. Percataan kami ke polisi mau Ya, Bapak ada proses di ada permintaan dari kepala sekolah. Makanya itu saya lapor lagi Pak. Ya, Abi kena ngamankeun. Jadi itu biasa ya. bebek terus saya diambil. Jadi kayak edukasi harus satu Tos kayaknya. Saya Kenneth William. Saya menyesal atas tindakan saya tadi siang karena saya udah membuat video TikTok yang seolah-olah masjid ngeplay lagu DJ, tapi sebenarnya masjid tersebut nggak ngeplay lagu DJ dan itu hanyalah editan. Saya menyesal dan saya mau minta maaf kepada semua umat muslim, kepada semua orang yang tersinggung, kepada Persis, dan saya bersalah. Saya nggak akan mengulangi perlakuan saya lagi. Makasih. Nah, gimana sob? Udah tonton video yang saya berikan tadi yang ada 5. Nah, jadi dari video yang udah kalian tonton tadi, kira-kira apa sih pelajaran yang bisa diambil? Dan di sini saya akan jelaskan 2 hal tersebut. Yang pertama, dari kesimpulan dan juga pelajaran. Nah, kesimpulan dan pelajaran yang dapat kita ambil, yang pertama, berikanlah edukasi yang terbaik untuk masyarakat. Karena edukasi yang terbaik itu adalah edukasi yang akan menimbulkan kedamaian dan ketentraman, bukan menimbulkan konflik dan perpecahan. Nah, di sini akan kita tinjau 2 hal menarik pula. Yang pertama, seperti yang sudah kita tonton, dari kejadian dia membuat kesalahan dan orangnya pun sudah minta maaf, ya, sudah minta maaf. Dan juga yang kedua, hal yang menariknya adalah saya sedang membuat konten edukasi. Jadi setelah video ini jangan ada yang merasa marah, emosi, karena di sisi lainnya sudah minta maaf. Yang kedua, saya juga sedang mengedukasi. Kalau misalnya dari video saya ini menimbulkan kemarahan dan kebencian dari kalian, maka edukasi saya tentu salah. Tapi kalau menimbulkan pelajaran yang penting, kalian gak akan mengulangi apa yang dilakukan oleh pemuda ini dan bisa memberikan pelajaran terbaik buat kalian, maka edukasi saya alhamdulillah berhasil. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran yang dapat kita ambil adalah berpikirlah sebelum bertindak. Ini penting banget. Dan yang ketiga, semangat boleh, berbuat baik itu penting. Namun yang namanya sesuatu hal yang baik harus direncanakan dengan baik pula. Karena kebaikan yang tidak indah dan menarik akan kalah dengan keburukan yang terkonsep dengan baik. So, in this moment, I will tell you that, mari, ketika kita hendak men-share sesuatu, terutama di media sosial ya, YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya, terlebih di YouTube dan Instagram karena banyak di situ, maka pikirkan dulu matang-matang. Boleh jadi menurut kita baik, tapi ternyata setelah kita cross check itu malah bisa menimbulkan keburukan buat orang lain. Entah ada konflik, ada benci, dan lain sebagainya. So, stop it, berhenti dulu. Dan konsep lagi dengan matang, sehingga ketika kita sudah berikan akan menghasilkan sesuatu yang baik dan dampak positif bagi yang menontonnya. Nah, ini penting, 3 hal ini, oke? Dan pesan saya kepada seluruhnya, tidak mengkhususkan kepada siapapun, dan bagi agama-agama lain pun juga setuju dengan pendapat saya mungkin, karena ketika agama kita dihina, pastilah kita amat marah. Jadi berpikir jika bermain tentang agama ya. So, pesan saya terakhir adalah, kau hina diriku, aku akan diam. Kau hina orang tua dan keluargaku, aku akan kesal. Kau hina bangsa dan negaraku, aku akan marah. Tapi kalau kau hina agamaku, tidak ampun buatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.